Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gayfira Nur Fatimah dari kelas D, Prodi Manajemen dengan NPM 101200173. Akan mereview semua tugas PAI dari pertemuan 1 sampai 7 dalam rangka UTS. Yang pertama adalah Ma'rifatul Insan atau Ta'rifatul Insan. Artinya, memahami atau mengenal bagaimana asal makhluk manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa itu manusia? Manusia adalah salah satu makhluk Allah yang mempunyai peran penting di muka bumi ini. Manusia juga makhluk Allah yang mempunyai derajat yang paling tinggi. Nah, bagaimana asal penciptaan manusia? Manusia diciptakan oleh Allah terbuat dari tanah yang diberi ruh. Dan apa itu unsur manusia? Unsur manusia yaitu yang pertama hati, yang kedua mempunyai pilihan, yang ketiga akal, yang keempat jasad. Yang selanjutnya amanah manusia. Manusia diberi amanah oleh Allah untuk beribadah. Dan yang selanjutnya adalah balasan. Balasan akan terjadi di akhirat nanti untuk menentukan manusia itu masuk pada surga atau neraka. Dan yang selanjutnya, yang kedua adalah hakikatul insan atau hakikat manusia. Hakikat manusia sebagai makhluk, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makhluk adalah sesuatu yang dijadikan atau diciptakan oleh Tuhan, seperti manusia, tumbuhan, hewan, dan lain-lain. Sifat makhluk yaitu di atas fitrah, lemah, bodoh, dan fakir. Dan yang selanjutnya, mukarramun atau dimuliakan. Allah menciptakan manusia dalam keadaan mulia atau beda dari makhluk yang lainnya. Beda yang seperti apa? Yang pertama ditiupkannya ruh, yang kedua memiliki keistimewaan, dan yang ketiga ditundukkan alam kepadanya. Dan yang selanjutnya adalah dibebani. Manusia dibebani oleh Allah dua perkara ini. Yang pertama ibadah, dan yang kedua khilafah atau kepemimpinan. Dan yang keempat adalah bebas memilih. Bebas memilih apa? Yang pertama mukmin atau beriman kepada Allah, dan yang kedua adalah kafir atau menolak perintah Allah. Yang selanjutnya adalah mujza atau pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban apa? Yang pertama surga, dan yang kedua neraka. Dan yang ketiga adalah taqwatul insan atau potensi manusia. Menurut pandangan Islam, potensi manusia adalah suatu anugerah yang Allah berikan karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna dengan kemampuannya. Maka dari itu, Allah memberkati manusia dengan segenap potensi yang ada dalam dirinya. Potensi manusia terbagi 3. Yang pertama pendengaran, yang kedua penglihatan, dan yang ketiga hati. Yang pertama potensi pendengaran. Potensi pendengaran maksudnya mendengarkan ajaran-ajaran agama Allah yang disampaikan kepadanya oleh Rasul-Rasul Allah. Dan yang kedua adalah potensi penglihatan. Potensi penglihatan maksudnya untuk melihat, memandang, dan memperhatikan kejadian alam semesta ini. Dan yang ketiga adalah potensi hati. Potensi hati fungsinya untuk mengarahkan seluruh panca indera manusia untuk melakukan kebaikan atau keburukan. Dan yang selanjutnya adalah al-mas'uliyah atau tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Ada 2 macam tanggung jawab bagi manusia. Yang pertama al-amanah atau sikap amanah, dan yang kedua al-khianat. Yang selanjutnya adalah sikap amanah itu apa? Yang pertama, sikap amanah merupakan sesuatu yang dipercayakan untuk dijaga, dilindungi, dan dilaksanakan. Yang kedua adalah al-khianat. Al-khianat adalah tidak menggunakan potensi dirinya untuk beribadah, diumpamakan oleh Allah sebagai makhluk yang hina dan akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang selanjutnya adalah yang keempat adalah nafsu manusia atau nafsul insan.
Nafsul insan menurut bahasa terdiri dari dua kata, yaitu nafsul dan insan. Nafsul yaitu sebagai perasaan atau kekuatan emosional yang besar dalam diri seorang manusia, sedangkan insan adalah manusia itu sendiri. Definisi jiwa. Jiwa adalah manusia itu sendiri, nyawa, roh yang menyebabkan adanya kehidupan yang dapat mendorong manusia melakukan suatu perbuatan dan perasaan pada diri manusia. Nafsul insan terbagi menjadi dua. Yang pertama, nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah adalah jiwa yang mendapat ketenangan yang telah sanggup untuk menerima cahaya kebenaran Sang Ilahi, juga jiwa yang telah mampu menikmati kemewahan dunia dan tidak bisa dipengaruhi oleh hal tersebut. Yang kedua adalah nafsul lawamah. Nafsu lawamah adalah jiwa yang kecenderungannya masih terpengaruhi ar-ro'yu atau rasio, sedangkan rasio seringkali pijakannya adalah sangkaan. Inilah yang membuat jiwa kita berada dalam keadaan ragu untuk memilih iman atau kafir, baik atau buruk, taat atau maksiat. Yang selanjutnya adalah nafsul ummati bisu'i, adalah kondisi jiwa yang memiliki kecenderungan yang kuat pada syahwat atau jiwa yang memerintahkan pada kejelekan. Dan yang kelima adalah sifatul insan atau sifat manusia. Sifat adalah ciri khas yang ada pada sesuatu atau untuk membedakan dengan yang lainnya. Setiap individu pasti mempunyai sifat yang berbeda-beda, sedangkan manusia adalah diri kita sendiri. Manusia diberi dua jalan oleh Allah. Yang pertama, jalan takwa. Jalan takwa maksudnya apa? Menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Sifat takwa itu seperti apa? Yang pertama, selalu bersyukur, sabar, lemah lembut, penyayang, suka taubat, jujur, terpercaya, dan mendapat keberuntungan. Ciri takwa. Sekarang ciri takwa. Ciri takwa itu seperti apa? Yang pertama, takut kepada Allah. Yang kedua, taat beribadah, dan yang ketiga, suci dari dosa. Yang selanjutnya, yang kedua adalah jalan fujur atau mengotori jiwa. Definisinya adalah menenggelamkan jiwa ke dalam dosa. Sifat fujur itu yang seperti apa? Yang pertama, tergesa-gesa, berkeluh kesah, kikir, kufur, pendebat, pembantah, zalim, dan jahil. Dan yang keenam adalah hakikat ibadah. Hakikat ibadah adalah melaksanakan apa yang Allah cintai dan ridhoi dengan penuh ketundukan dan perendahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah akan terwujud dengan takwa. Mengapa kita harus ibadah? Yang pertama, kita diciptakan Allah memang untuk beribadah. Dan yang kedua, tanda syukur atas diciptakannya kita ke alam dunia. Dan yang ketiga, konsekuensi janji pada Allah sejak kita di alam ruh. Dan yang keempat, tugas yang harus ditanamkan kepada setiap rasul untuk umatnya. Dan yang kelima, Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Yang selanjutnya, hal apa saja yang membuat Allah cinta kepada kita, atau bisa disebut juga ibadah apa yang bisa membuat Allah menjadi cinta pada kita. Dan yang pertama, dermawan atau baik kepada semua manusia dengan niat lillahi ta'ala. Dan yang kedua, takut maksiat. Dan yang ketiga, bersungguh-sungguh bertaubat dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Dan yang keempat, sabar dari berbagai macam ujian. Dan yang kelima, tawakal, ikhtiar, dan doa. Dan yang ketujuh adalah sumuliyatul ibadah. Sumuliyah berasal dari kata syamil yang artinya meliputi, melingkupi, menyeluruh. Karena melingkupi secara menyeluruh atau total sehingga menjadi sempurna dan diberi nama sumuliyah karena memiliki makna kesempurnaan. Dan ibadah sendiri adalah mempunyai arti sebuah perbuatan yang bakti terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sumuliyatul ibadah mencakup dua hal. Yang pertama, tashmulud dinakuluh, yang artinya ibadah dalam Islam mencakup persoalan agama seutuhnya, yang mencakup segala perkataan dan perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah tashmulu hayati kuliha, yang artinya ibadah dalam Islam yang mencakup peri kehidupan seutuhnya, yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia dan mengatur segala persoalannya
secara tuntas. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.